Oke, kita sekarang berada pada video yang kedua. Kita akan membicarakan tentang deskriptif statistik. Yang pertama, kita akan bahas tentang frekuensi. Ya, frekuensi adalah jumlah terjadinya subkategori yang ada. Ya, Eh, sehingga setelah jumlah dihitung, kita bisa menghitung persentase dan persentase kumulatifnya. Ya, Eh, saya berikan contoh aja. Di sini ada 3. Contohnya, seorang marketing manager pengen tahu ya berapa eh, unit produk produk atau brand of coffee ya, berapa unit setiap brand of coffee itu terjual pada daerah tertentu pada waktu tertentu. Misalnya, seorang marketing manager ingin mengetahui berapa unit yang terjual dari brand hmm, apa misalnya eh, kopiku, kopimu gitu ya. Itu masing-masing berapa gitu ya. Kopi kita gitu ya. Masing-masing berapa di Kota Bandung, di supermarket-supermarket Kota Bandung pada bulan Desember misalnya. Ya, itu contoh. Contoh kedua, seorang konsultan pajak pengen tahu berapa eh, berapa banyak perusahaan kecil, medium, dan besar itu diaudit oleh eh, DIRS, gitu ya, oleh apa ya, eh, kantor pajaknya, gampangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, contohnya seorang financial analyst itu mau mempelajari, menghitung berapa kali masing-masing eh, eh, stok, masing-masing saham, manufacturing, industrial, dan utilities company itu berapa kali menang, berapa kali kalah, yang lebih dari 10 poin ya pada New York Stock Exchange pada waktu 6 bulan belakangan, gitu ya. Misal. Nah, frekuensi itu akan lebih mudah dipahami kalau digambarkan secara visual dengan menggunakan bar chart, histogram, atau pie chart, ya, supaya kita bisa memahami datanya. Itu. Nah, ini contohnya ya. Eh, Data demografis dari eh, responden kita ya. Ternyata responden kita dari 174 responden ada 13 yang dari marketing, 49 dari production, 44 dari sales. Anda bisa lihat di data ini yang dari tabel di sebelah kiri itu kalau digambarkan menjadi eh, apa bar chart yang di sebelah kanan. Kita bisa lihat bahwa data apa responden paling banyak berasal dari production, yang paling sedikit berasal dari personal misalnya. Ya, tuh bisa nggak digambarkan pakai pie chart? Boleh aja, ya. Dengan demikian harusnya production dan sales akan mempunyai eh, apa, potongan kue yang lebih besar. Ya, sedangkan personal mungkin tergambarnya cuma satu garis misalnya gitu. Ya. Oke. Hmm, Nah, berikutnya adalah cara deskriptif kita menggambarkan atau mempelajari sentral tendensinya dan dispersinya. Pengukuran dari sentral tendensi itu adalah rata-rata
median, dan modus. Mean, median, modus. Ya, mean digunakan untuk data interval rasio, median untuk ordinal, modus untuk nominal. Ya, sedangkan dispersion atau sebaran itu biasanya bisa digambarkan dalam range, ya, selisih antara angka maksimum dengan yang minimumnya, kemudian standar deviasi, varian, atau bisa kita pakai interquartile range. Jadi kalau range itu dari ujung ke ujung, sedangkan interquartile range itu dari eh, apa ya, kuartil 3 biasanya eh, dengan kuartil 1 gitu ya, interquartile range. Oke. Saya rasanya tidak perlu menjelaskan bedanya mean, median, dan modus lagi ya. Anda bisa baca sendiri, tapi prinsipnya kalau rata-rata itu ngitungnya kan semua data dijumlahkan terus dibagi banyaknya data, gitu ya. Kalau median itu adalah data diurutkan dari yang paling kecil ke paling gede, terus angka misalnya paling kecil ke yang paling gede 100, maka data ke-50 itu adalah mediannya. Nilai pada data ke-50 adalah mediannya. Kalau modus itu adalah yang paling banyak, gitu ya. Oke, kalau pengukuran dari dispersion itu bisa range, bisa varian, standard deviation, mean dan standard deviation. Kemudian pengukuran lainnya persentil, desil, dan kuartil. Paling umum kita pakai kuartil. Ya, ini adalah contoh penggambaran visual dari modus dan sorry, bukan modus, central tendency dan dispersion. Ya, central tendensinya itu ya ini adalah data bisa interval atau rasio. Ya, Anda lihat di sini. Sebentar, kok ini ketutupan? Ya, Los Angeles misalnya. Anda lihat, ya. Oh, sorry, lihat ini dulu ya. Garis itu menggambarkan data yang kita miliki, gitu ya. Q1 itu adalah kuartil 1, Q2 itu adalah rata-rata, ya. Q3 adalah kuartil ketiga, ya. Q2 itu adalah rata-rata, ya. Jadi kalau Anda lihat yang Los Angeles, ya, datanya itu kuartil 1 di sini, kuartil 3 di sini, tapi datanya ada yang di ujung sini juga, gitu ya. Maka kalau kita bicara range, saya pakai ini nih. Kalau kita bicara range, kita bicara mana nih titik saya? Oke, nggak kebaca. Hmm, oh, baca ya. Nah, apakah ini copot? Nah, oh, oke. Eh, oke, sekarang ini ya. Ini ya, kalau kita lihat di sini, ini range-nya, ini data minimum, ini adalah data maksimum. Anda bisa lihat data maksimumnya di ujung sini ya. Nah, ini adalah Q1, ini titik ini adalah Q2, ini adalah Q3. Ya. Sedangkan Anda lihat ya, ini berarti distribusinya tuh akan begini. Kalau digambarkan pakai histogram bakal begini. Nah, kurang lebih begitu. Ya. Ini Anda lihat Q1-nya di sini, Q2-nya nempel banget dengan Q3. Ya.
Ini sorry. Ini Q2, ini Q3, deket banget. Ini juga sama. Jadi jarak antar kuartilnya, kalau Los Angeles ini, dari sini ke sini rada mirip sama dari sini ke sini ya. Tetapi kalau yang San Diego ini dari sini ke sini sama dari sini sih kecil banget. Ini juga sama. Ini tidak seimbang nih. Nah, ini tidak seimbang ya. Tuh. Q1 dengan Q2 jauh lebih jauh daripada Q2 dengan Q3. Ya. Nah, ini data-data ini menunjukkan data yang tidak normal sebenarnya. Ya. Ini adalah range-nya. Ini minimum, ini maksimum. Ini minimum, ini maksimum. Ya. Oke, itu black box and whisker plot. Dugaan saya, ya data ini tidak normal, gitu ya. Banyakkan di antara data ini. Oke, kalau kita bicara normal distribution, ya prinsipnya kebanyakan data, ya itu berada pada plus minus 3 kali standar deviasi. Ya, 3 kali standar deviasi itu berarti sekitar 99,87% confidence levelnya, gitu ya. Oke, no. Kalau oh ya, sorry, 99,73% kalau ini adalah angka untuk sorry, nggak kelihatan, no, ya, ini kepencet, salah, salah, ini adalah untuk yang two tails, ya, ketika hipotesa alternatifnya itu bunyinya tidak sama dengan, ya. Kalau ini adalah one tail, ya. Ketika kita bilang ini ya, berarti kita ini tidak sama dengan, maka ini misalnya lebih besar dari 0. Gitu. 0. Gitu ya. Ini one tail, ini two tails. Makanya kalau di sini plus minus 3, kalau ini hanya plus 3 ya. Tuh. Ya, ini one tail. Ya. Dah. Nah, normal distribution, ya, kembali lagi pada normal distribution, kebanyakan data itu berada pada 3 kali standar deviasi, ya, dari rata-ratanya. Lebih dari 90% observasi itu berada pada sekitar 2 kali standar deviasi. Jadi kalau Anda lihat, ini 34,13, ini 13,59, ya. Maka sampai sini itu sekitar 90%. Oke, karena plus minus 2 itu di sekitar 90-95%. Ya. Lebih dari setengah observasi, ya, itu berada pada satu standar deviasi. Ya. Jadi sekali lagi, data kita bisa dikatakan normal, berdistribusi normal, atau mendekati distribusi normal ketika
hampir semua observasi kita berada pada plus minus 3 kali standar deviasi, ya. Sedangkan lebih dari setengah itu harus berada pada 1 plus minus 1 standar deviasi, ya. Sedangkan 2 itu pada plus minus 2 standar deviasi itu harus lebih dari 90%. Itu baru kita bisa katakan berdistribusi normal, gitu ya. Nah, eee, ya, ini adalah sekali lagi tadi kalau kita pakai, confidence level, eee, apa, 68, 95, 99,73 gitu ya. Ini untuk 1, 2, 3 kali standar deviasi. Tapi kalau yang ini untuk one tail ya. Tadi ya, saya sudah cerita tentang one tail dan two tail. Oke, video berikutnya akan membahas tentang hypothetical-deductive method ya, yang akan kita bahas pada video ketiga. Sampai ketemu lagi.